menghabiskan kuota internet kamu selama beberapa waktu ke depan, saya tidak akan memintamu untuk menekan tombol subscribe, tapi saya akan memintamu untuk membersihkan rumahmu sendiri, menanam pohon di rumah tetanggamu, atau berbuat hal baik lainnya. Saya tidak menjanjikan bahwa dalam video ini kamu akan menemukan kebaikan, tetapi saya akan menjanjikan kepadamu bahwa filsuf Socrates dan Plato juga suka menonton video ini. Saya Enuhia, inilah Gang Sumatera. Tato ini sampai kapan akan terus menggeluti tato ini? Sampai kapan bajakan seperti ini terus? Ingin terus menggerakkan tato sampai penyakitnya sembuh. Kalau penyakit mana nih? Penyakit semua lah. Semua. Jadi penyakit nggak akan pernah habis di dunia. Itu dia aja. Selagi penyakit itu masih ada, tetap tajam. Gitu aja sih kalau menurutku. Ya mungkin secara nggak langsung penyakitnya ya kayak kita bisa bilang pengakuan tato sendirinya gitu. Jadi dengan adanya itu, dimana ekonomi akan berputar ya, si penato dapat untung, yang ditato pun tidak rugi. Dia sudah dapat untung, tapi jangan rugi. Iya, dia tidak rugi. Dia tidak takut untuk melamar kerja. Oh iya. Karena kita sudah punya itu dia yang saya bilang. Mungkin lebih jelasnya sih gini sih, kita lagi mengampanyekan gimana pemerintah kita mengakui sih. Tapi sebenarnya ya, ini satu poin bahwa sebenarnya sah-sah aja setiap orang untuk bercita-cita jadi PNS. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Toh semua orang tidak bercita-cita menjadi TNI Polri, jadi petani. Ada TNI Polri PNS ya? Iya kan? Pokoknya ketika tidak semua orang bercita-cita jadi PNS. Tetapi memang wadah yang menjadi cita-cita orang ini yang kemudian tidak akan menerima ini. Jadi begini aja. Jadi ada yang harus kita definisikan ulang, harus ada yang diperbaiki dalam pemikiran baru hari ini, bahwa apa sih masalahnya ketika orang membawa atribut kebudayaannya di dalam setiap pekerjaan, profesi atau apa dimanapun dalam kehidupan yang ada sekarang. Toh orang-orang dalam kebudayaan lain menggunakan simbol kebudayaannya dalam bentuk pakaian, dalam topi, dalam apapun. Nah, Mentawai punya gayanya sendiri dalam tato yang menempel di kulit, dan saya pikir itu tidak akan mengganggu aktivitas dia, produktivitas dia menjadi bekerja di sini atau di situ ya. Itu yang harus didefinisikan ulang, saya pikir. Betul. Jadi gini ya, kalau dari saya pribadi, saya kurang setuju kalau tato ini dibukukan. Artinya mendapat hak paten, hak legal. Maksudnya? Kalau menurut saya, kalau saya pribadi, saya tidak mau tato ini dibukukan atau dilegalkan itu. Tato khususnya Mentawai, karena ini kebudayaan ya. Kebudayaan. Kalau sudah dicampur adukan dengan pemerintahan, kami ini akan ada batasan ya, dimana kita ini akan ada batasan. Tapi dengan beberapa musim yang kami jalani, dimana orang-orang selalu bertanya, Bang, Om, Ja, Dek, kalau saya bertato, pemerintah Mentawai mau nggak menerima saya jadi pegawai? Itu terus keluar, yang keluar dari teman-teman kami, saudara kami yang mau bertato. Nah, justru itu ya, kenapa pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sendiri yang jor-joran dalam kampanye kebudayaan ya, bikin festival apa gitu, tapi belum mampu mengakomodir itu dulunya sebagai gini, simbol ya. itu. Kenapa sih itu? Kita tahu dulunya dilarang. Iya. Sekarang Artinya kan dicari. Sekarang dicari.
Karena mana bukti mereka mencari apa? Bisa dilihat di mana-mana sebelum musibah ini ada ya, COVID. Corona ini ada. Tapi kan itu digunakan untuk kepentingan pariwisata. Nah, itu dia. Belum sepenuhnya menjadi perhatian bahwa ini memang benar-benar kebudayaan. Yang harus ini memang benar-benar sejatinya adalah sebuah tradisi. Selain karena kepentingan pariwisata ya. Ya maksudnya hampir di seluruh Indonesia kebudayaan dicari ketika ada kepentingan pariwisata di dalam. Tetapi kebudayaan tidak pernah dicari karena dia adalah kebudayaan itu sendiri ya. Itu sebuah masalah besar, sebuah pemikiran yang harus kita coba kaji kembali. Iya, itu dia. Jadi disitulah kita akan dicari orang ya. Apa sih? Jadi mikirlah teman-teman semua, beberapa teman-teman juga, kita harus legal standing gitu. Supaya teman-teman yang lain juga legal standing ini gimana? Jadi buku banyak, dia punya hak paten, hak. Oh, ada teman-teman yang sempat punya inisiatif kayak gitu, sampai ada ide ya, gitu. Ada ide, termasuk dari kalangan teman-teman saya juga. Terus? Ya cuman Fajar mikirnya nggak sepakat dengan itu. Awalnya saya tidak sepakat ya. Karena itu tadi. Karena itu saya pribadi. Kalau saya kemudian seiringnya saya berjalan dari waktu ke waktu, itu alasan yang selalu timbul. Kalau saya bertato, di sana saya diterima kerja. Kalau saya bertato, apa stigma masyarakat tentang saya, keluarga saya? Tapi maksudnya banyak nggak setuju dengan pembukuan tato ini, maksudnya gimana? Awalnya sih gitu ya. Saya nggak setuju pembukuan yang kayak gimana nih? Saya nggak setuju legal standing gitu ya, supaya tato ini punya hak paten dimanapun kita mau melamar kerja, di luar Muntai pun kita melamar kerja, kita punya peraturan daerah yang melegalkan ini tato Mentawai kebudayaan. Kita tetap diterima dengan membawa lampiran itu. Tapi itu untuk apa gitu? Untuk maksudnya ya kenapa harus ada seperti itu? Cukup semua orang mengakui bahwa ini adalah sebuah produk kebudayaan dan tidak akan mengganggu dalam cara berpikir dari apakah dia akan berbuat jahat atau tidak. Itu yang apakah tato akan menjadi pengganggu di dalam aktivitas dia bekerja gitu. Saya pikir enggak sih. Jadi itu yang pertama saya pikirkan ya. Yang saya pikirkan mungkin kurang tersampai lah. Iya, aku sekarang ngerti. Jadi tapi akhirnya setuju. Jadi ada